Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal HOTS UTBK Kimia 2022 part 9. Part 1 sampai part 8 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga semakin paham tentang soal-soal yang membutuhkan keahlian berpikir tingkat tinggi atau soal HOTS ya. Pada materi hari ini saya akan membahas dua materi, yaitu tentang pH khususnya penyangga, sama nanti adalah sifat koligatif larutan. Ini yang sering keluar dan mendominasi soal-soal UTBK khususnya nanti di tahun 2022 tahun ini ya. Oke, persiapkan betul belajarnya, semangat belajar mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Oke, sebelum saya bahas, seperti biasa, like, subscribe, dan komentarnya, juga lonceng ditekan, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, soal ini sangat membutuhkan analisis yang tepat dan akurat dan cepat ya, karena soal UTBK itu waktunya sangat sedikit sekali. Oke, kita analisis soal nomor 24. Sebanyak 100 ml NH4OH. NH4OH ini merupakan basa lemah ya. 0,1 M. Kok tahu basa lemah dari mana? Ada harga KB-nya, tetapan basanya. Direaksikan dengan 25 ml HBr. Ini adalah asam kuat 0,2 M. Agar pH campuran menjadi 10. Kata-kata pH 10 berarti ini adalah ciri-ciri dari penyangga. Kenapa disebut penyangga? Karena yang menang adalah basa lemah. Basa itu pH-nya di atas 7. Maka ini campuran menjadi 10. Maka analisis kita dia adalah pH penyangga. Kalau seandainya nanti pH-nya kurang dari 7 atau asam, maka analisis kita itu adalah hidrolisis, karena hidrolisis yang menang yang kuat yaitu berupa asam. Oke. Campuran menjadi 10, maka ke dalam campuran tersebut harus ditambahkan KUH sebanyak berapa? Ditambahkan KUH sebanyak berapa supaya nanti pH-nya menjadi 10. Gimana langkah-langkahnya? Gimana analisisnya? Maka saya tulis di sini solusinya ya. Solusinya untuk soal nomor 24. Langkah pertama, teman-teman harus menulis reaksi yang terjadi antara NH4OH dengan HBr. Oke, saya tulis di sini NH4OH basa lemah dengan HBr asam kuat. Ini adalah terjadi reaksi substitusi pergantian di mana nanti OH akan diganti oleh BR. BR mengganti posisinya OH. OH akan ketemu sama H menjadi H2O. Maka hasilnya adalah NH4BR berupa garam ditambah yaitu H2O. Ingat, reaksi asam ditambah basa jadi garam plus air. Itu namanya reaksi penetralan ya. Oke. Langkah berikutnya, teman-teman menulis yang diketahui apa. Di sini ada 100 ml 0,1 M miliknya NH4OH. HBr-nya adalah 25 ml dengan konsentrasi 0,2 M. Oke. Kemudian kita kalikan, ini 100 kali 0,1 ketemu 10, satuannya milimol. 25 kali 0,2 ketemu 5 milimol. Setelah ketemu mula-mula, maka kita pakai mula-mula. Ya, tadi mula-mula, reaksi sama sisa atau setimbang. Oke. Yang habis yang mana? Ingat, kita cari fraksi pembatas. Yang habis adalah yang paling kecil. Ini coefficientnya 1:1, yang paling kecil adalah 5, maka ini wajib 0 habis. Berarti ini 5. Ini 5, ini 5, ini 5. Maka ini sisa 5 milimol untuk NH4OH sama NH4BR 5. Oke. Jelas di sini kelihatan bahwa ini adalah pH penyangga. Kenapa pH penyangga? Karena yang kuat habis, sisa yang lemah dengan garamnya. Biasanya soal yang tidak terlalu sulit, ini udah selesai di sini. Kemudian kita mencari pH-nya. Langsung pakai rumus OH min KB mol basa dibagi mol garam ya.
Untuk materi atau konsep dari pH penyangga sudah lengkap di channel Kim UD, silahkan dipelajari ya. Sama soal-soal latihan juga ada di situ ya. Oke, soal ini ternyata diperluas lagi, ditambahkan KUH supaya pH-nya 10. Berapakah KUH yang ditambahkan? KUH adalah basa. Tidak mungkin akan N4UH ketemu sama KUH karena basa ketemu basa. Maka yang direaksikan dulu adalah yang NH4Br. Hati-hati. Seandainya yang ditambahkan itu HCl, maka NH4OH akan bereaksi dengan HCl. Berhubung ini yang ditambahkan adalah suatu basa, maka yang bereaksi itu bukan basanya tapi garamnya. Karena basa ketemu basa itu bukan bereaksi tapi dicampur. Tadi langkah berikutnya kita reaksikan di sini NH4Br yang berupa garam ditambah apa? Ditambah KUH. Nah, sama substitusi NH4 ketemu UH berarti jadi NH4OH. NH4OH ditambah K ketemu sama BR jadi KBr. Oke. Kemudian dalam keadaan setimbang ini jadi mula-mula. Jadi mula-mula untuk reaksi berikutnya. Berarti ini N4Br-nya adalah 5. Ini juga 5 sebagai mula-mula. Kemudian ditambah berapa KUHK sehingga nanti pH-nya 10. Maka logikanya yang kita reaksikan adalah mula-mula adalah X ya. X mol, saya tulis ini X. Berarti yang bereaksi juga X ya. X, ini X, ini X. Ya. Berarti ini nanti 5 min X. Yang ini adalah 5 plus X. KUH sebagai reaksi pembatasnya ya. Karena tetap akan terbentuk buffer atau penyangga. Sekarang kita lihat ini sudah ada sisa. Sisa apa? Sisa garam sama sisa basa lemahnya. Maka kita gunakan rumusnya sekarang, yaitu apa? Karena yang sisa adalah basa lemah, cari OH min. Rumusnya apa? Yaitu KB mol basa dibagi mol garam. Pada soal ini diketahui pH-nya adalah 10. Kita analisis ya, pH 10, berarti POH-nya berapa? POH-nya jelas 4. Berarti OH-nya berapa? OH-nya adalah 10 pangkat min 4. Kita masukkan ke sini 10 pangkat min 4, KB-nya 10 pangkat min 5, NB-nya adalah 5 plus X, dibagi 5 min X garamnya. Oke. Tinggal kita coret, kita kalikan silang, berarti ini 5 min X sama dengan, ini tinggal 0,1. 0,1 kali 5 berarti ketemu 0,5. Ditambah 0,1 kali X berarti 0,1 X. Oke. Berikutnya ini pindah ruas ke sini, 5 dikurangi 0,5 berarti ketemu 4,5. X-nya pindah ke sana, berarti ketemu 1,1 X. Dari sini maka bisa kita cari harga X-nya adalah 4,5 dibagi 1,1. Atau kalau kita buat puluhan berarti 45 dibagi 11. Satuannya milimol. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 ini adalah yang B. 45 per 11 milimol. Oke, ini adalah soal HOTS. Artinya apa? Ada dua reaksi yang direaksikan. Biasanya kalau soal biasa, dari sini udah selesai. Tidak ditambahin lagi. Ini ditambahin lagi. Ingat, namanya pH penyangga itu mempertahankan pH dari pengaruh penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan air atau yang disebut dengan pengenceran. Itulah namanya pH penyangga. Oke, paham nomor 24, semoga semakin menambah hasanah untuk soal-soal HOTS UTBK Kimia dan siap untuk soal UTBK Kimia 2022 dengan hasil kimia yang memuaskan.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Soal nomor 25 ini tentang sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmosis atau yang dilambangkan dengan pi, tekanan osmosis. Tekanan osmosis larutan yang mengandung 0,2 mol sukrosa. Sukrosa merupakan non-elektrolit ya, karena dia termasuk golongan karbohidrat atau gula. Jadi sukrosa, glukosa, maltosa, laktosa itu merupakan non-elektrolit, sehingga nanti tidak ada faktor Van Hoff atau I-nya. Ternyata untuk sukrosa adalah 5 atm. Jika didinginkan tekanan osmosis menjadi 10 atm, berapakah jumlah FeCl3 yang harus ditambahkan? Ingat, FeCl3 berupa garam. Garam adalah senyawa elektrolit karena dia terionisasi dalam larutan. Maka ada nanti faktor Van Hoff atau I-nya. Oke, gimana solusinya? Kalau kita baca berkali-kali memang agak lumayan sulit, tapi ternyata ini sangat mudah sekali. Kenapa Kim Ude bilang mudah? Teman-teman harus paham mana elektrolit, mana non-elektrolit. Kalau belum paham ini elektrolit maupun non-elektrolit, di video Kim Ude sudah ada. Silakan cari dengan clue larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sudah kita jelaskan, elektrolit itu ada berupa asam, berupa basa, berupa garam. Ada elektrolit kuat yaitu asam kuat, basa kuat, dan garam. Ada elektrolit lemah berarti asam lemah, basa lemah. Sudah lengkap, silakan dihafalkan supaya nanti bisa membedakan ini termasuk elektrolit atau non-elektrolit. Oke, solusinya seperti ini teman-teman semua. Kita tinggal membandingkan saja di sini tekanan osmotik ya. Berarti nanti ada P untuk larutan non-elektrolit ya. Dibandingkan dengan apa? Dengan P-nya untuk elektrolit. Intinya itu. P-nya elektrolit. Jadi tinggal kita membandingkan saja antara pi non-elektrolit dengan pi elektrolit. Kalau kita buat rumusnya di sini adalah mencari pi, nah pi yang non ya, itu sama dengan rumusnya apa masih ingat? Yaitu MRT. Nah, untuk yang non-elektrolit berarti mencari pi untuk elektrolit, saya tulis elek aja ya. Nah, itu adalah R/T kali I. Oke. Di sini R-nya jelas sama karena dia suatu ketetapan. Suhunya juga sama karena juga suatu ketetapan. Pada suhu yang sama ya, pada suhu yang sama. Oke. Kemudian ingat di sini untuk FeCl3 ini harus teman-teman harus bisa menentukan berapa I-nya FeCl3 ini. Oke. Kalau terionisasi kan jadi apa? Jadi Fe2 plus sama apa? 3Cl min. Dari sini kelihatan berarti Fe-nya 1, Cl-nya 3. 1 tambah 3 berarti jumlah I-nya itu adalah 4. Nah ini harus paham. Sampai ini salah maka fatal juga untuk mengerjakan. Oke, tekanan untuk yang non-elektrolit berapa? 5 atm. Saya tulis ini 5 per. Yang elektrolit menjadi berapa? 10. Oke, mencari M itu mol per volume ya, mol per volume. Ini kayaknya volumenya juga sama. Maka kita pakai molnya aja sudah cukup. Berarti ini saya tulis 0,2. Kemudian yang diminta adalah berapa mol untuk yang FeCl3. Maka kita misalkan X karena kita nggak tahu. Jumlah I-nya ada berapa? Ada 4. Nah, ini 4. Oke. Ini kita coret berarti ini ketemu setengah. Sama dengan 0,2, ini ketemu 4X. Sangat mudah sekali ya. Kita kalikan silang, 4X kali 1 berarti ketemu 4X. Sama dengan 2 kali 0,2 ketemu 0,4. Oke, dari sini maka X-nya ketemu berapa? 0,4 dibagi 4, maka ketemu 0,1 mol. Berarti kesimpulannya, untuk menghasilkan 10 atm, 10 atmosfer ini, pada larutan elektrolit membutuhkan berapa? Membutuhkan 0,1 mol. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan untuk jawaban nomor 25 adalah 0,1 mol. Jawabannya yang B.
Oke, sangat mudah sekali. Ini berlaku untuk mana? Untuk semuanya sifat koligatif larutan, baik itu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, ya. Berarti kenaikan titik didih itu delta TB, maka nanti bisa delta TB non elektrolit dibanding delta TB elektrolit. Kalau penurunan titik beku berarti delta TF non elektrolit dibanding delta TF elektrolit, bisa. Nah, tinggal nanti kita coret yang sama seperti ini, kita coret, ya. Sangat mudah sekali untuk paham materi sifat koligatif larutan. Di Kim UD sudah ada 41 sampai 45 ya, 41 sampai 45 tentang sifat koligatif larutan, dimulai dari konsentrasi, kemudian satuan konsentrasi, kemudian penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kemudian sama tekanan osmotik. Ya, semoga dengan soal hot UTBK Kimia 2022-49 ini semakin paham dan semakin bisa menganalisis dengan cepat dan tepat dan akurat supaya nanti nilai kimianya memuaskan. Oke, ditunggu berikutnya adalah soal hot UTBK Kimia 2022-10 ya. Jangan lupa seperti biasa tadi like, subscribe dan komentarnya juga ditunggu supaya termotivasi untuk selalu membuat video yang terbaik dan bermanfaat bagi teman-teman semua untuk mempersiapkan UTBK Kimia 2022. Oke, jaga kesehatan, jangan lupa semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.